Adapun materi yang kedua yaitu prinsip akuntansi dan keuangan. Yang pertama, prinsip keuangan. Nah, adapun pengertian dari pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan adalah suatu disiplin yang mempelajari pengelolaan sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien, serta membuat keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, adapun sejarah keuangan. Di Yunani kuno, konsep keuangan muncul dalam sistem perbankan dan penggunaan mata uang, yaitu zaman. Sedangkan keuangan digunakan untuk membiayai peperangan dan pembangunan kastil, yaitu abad pertengahan. Keuangan semakin kompleks dan terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi dan global, yaitu pada abad ke-20. Adapun beberapa definisi keuangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ezra Salomon tahun 1996, keuangan merupakan suatu bidang yang mengkaji pengambilan keputusan dalam hal penggunaan sumber daya keuangan oleh individu, bisnis, dan pemerintah. Sedangkan yang kedua, menurut James C. Van Horne tahun 2002, keuangan mencakup 3 aspek. Yang pertama, pengelolaan keuangan, pasar keuangan, dan instrumen keuangan. Sedangkan yang ketiga, menurut Richard A. Braley dan Stewart C. Myers tahun 2008, keuangan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan investasi dan pendanaan oleh perusahaan. Sedangkan yang keempat, menurut Lawrence J. Gitman tahun 2011, keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya keuangan dengan cara efektif dan efisien, serta membuat keputusan keuangan yang tepat. Yang kelima, menurut Weston dan Brigham tahun 2014, keuangan sebagai suatu disiplin ilmu yang mencakup 3 bidang utama, yaitu manajemen keuangan, pasar keuangan, dan institusi keuangan. Nah, ada beberapa dasar keuangan. Yang pertama, aspek keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi dan proses pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Sedangkan yang kedua, pengukuran kinerja keuangan untuk memilih performa organisasi melalui data keuangan seperti rasio keuangan, return on investment, dan nilai pasar saham. Sedangkan yang ketiga, laporan keuangan, dokumen yang menyajikan informasi keuangan dari sebuah organisasi seperti laporan laba dan arus kas. Yang keempat, sumber daya keuangan, meliputi aset, hutang, dan modal yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Fungsi keuangan, pengelolaan aset meliputi investasi, pengelolaan dana, dan manajemen risiko. Yang kedua, pembiayaan dilakukan dengan cara memperoleh modal dari investor atau melakukan pinjaman. Yang ketiga, pengambilan keputusan keuangan yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang keempat, pengendalian keuangan meliputi pengawasan terhadap pengeluaran dan pengelolaan keuangan organisasi. Jenis-jenis keuangan ada 5. Yang pertama, keuangan korporasi, berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebuah perusahaan seperti pembiayaan, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, keuangan publik, berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, keuangan pribadi, berkaitan dengan pengelolaan keuangan individu, termasuk di dalamnya adalah perencanaan keuangan, pengelolaan hutang, dan investasi. Sedangkan yang keempat, keuangan internasional, berkaitan dengan transaksi keuangan antara negara-negara, termasuk di dalamnya perdagangan internasional, investasi asing, dan pengelolaan risiko mata uang. Sedangkan yang terakhir, yaitu yang kelima, keuangan Islam, adalah sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dana dan pembiayaan. Tujuan keuangan, memperoleh sumber daya keuangan, meningkatkan profitabilitas, mencapai tujuan keuangan pribadi, meningkatkan nilai perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kedua ada manajer keuangan. Yang dimaksud dengan manajer keuangan adalah salah satu posisi divisi keuangan yang berperan dalam bertugas untuk mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikannya demi tercapainya tujuan perusahaan.
Fungsi manajer keuangan. Yang pertama, planning. Segala hal berkaitan dengan perencanaan arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting. Pengalokasian anggaran secara efisien untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, controlling. Kegiatan evaluasi mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing. Pemeriksaan penggunaan internal keuangan perusahaan, maka pihak manajemen mengetahui segera mungkin. Reporting, menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan serta analisis rasio keuangan. Tugas manajer keuangan. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan perusahaan, sedangkan yang kedua, mengoperasikan kebutuhan keuangan perusahaan. Yang ketiga, bekerja sama dengan manajer divisi lain. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan terkait investasi. Yang kelima, menjadi narahubung perusahaan pada pasar keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan, mengelola fungsi akuntansi perusahaan, melakukan perencanaan dan pembangunan sistem keuangan perusahaan, mengkontrol jalannya efisiensi kerja perusahaan, mengelola pajak perusahaan, dan mengelola arus kas utang dan piutang. Analisis laporan keuangan. Pengaruh transaksi keuangan. Memengaruhi bagian aktiva atau pasiva, mengurangi satu sisi dari aktiva, menambah pada suatu sisi pasiva. Langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan. Ada 10 langkah. Yang pertama, kumpulkan laporan keuangan, pahami struktur laporan keuangan, perhitungkan rasio keuangan, tren waktu, perbandingan industri, evaluasi manajemen diskresi, analisis arus kas, evaluasi risiko, bandingkan dengan target dan tujuan. Yang ke-10, kesimpulan dan rekomendasi. Adapun tujuan melakukan analisis laporan keuangan, evaluasi kesehatan keuangan, pengukuran kinerja, pemahaman tren, penilaian risiko, pembandingan dengan pesaing, pengambilan keputusan, komunikasi dengan pihak luar, kepatuhan peraturan, perencanaan keuangan, dan peningkatan efisiensi. Metode analisis keuangan. Analisis DuPont membantu memahami faktor yang mempengaruhi profitabilitas atau margin laba bersih, perputaran aset, dan lafarge keuangan. Yang kedua, analisis common size. Setiap item sebagai persentase total pendapatan untuk membandingkan komposisi laporan keuangan antara perusahaan atau tahun berbeda. Yang ketiga, analisis pembanding. Membandingkan kinerja keuangan dengan pesaing dalam industri yang sama untuk menilai sejauh mana perusahaan tampil baik dalam konteks kompetitif. Yang keempat, analisis arus kas. Melibatkan pemahaman tentang sumber daya dan penggunaan dana perusahaan selama periode tertentu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup guna memenuhi kewajiban dan investasi. Rasio keuangan melibatkan perbandingan angka penting seperti rasio likuiditas, profitabilitas, utang terhadap ekuitas, dan lain-lain untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasikan tren. Analisis tren melibatkan peninjauan data keuangan dari beberapa periode sebelumnya untuk mengidentifikasi tren kinerja keuangan sehingga membantu memahami perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis vertikal melibatkan perbandingan setiap item dalam laporan keuangan dengan total pendapatan untuk melihat struktur relatif dari item-item dalam laporan keuangan. Yang keempat, analisis horizontal. Sebagai analisis perbandingan tahun ke tahun, melibatkan perbandingan angka laporan keuangan dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini untuk mengidentifikasi perubahan. Yang kelima, analisis regresi. Mengidentifikasi hubungan statistik antara variabel-variabel keuangan untuk memahami perubahan dalam satu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya. Terakhir, rasio keuangan. Fungsi rasio keuangan mengetahui optimalisasi keuangan, melihat optimalisasi penggunaan aktiva, melihat efektivitas manajemen operasional, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan berkembang. Jenis-jenis rasio keuangan: profitability ratio, liquid ratio, activity ratio, solvency ratio atau hutang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.